Ya, sebelum saya ke Pak Yusuf, saya akan mengecek dulu ya Pak ya kondisi di Stasiun Senen seperti apa, bagaimana dengan mereka-mereka yang pastinya masih menggunakan alat tes atau screening genose ini meskipun memang sejumlah kritik kemudian bermunculan. Sudah ada Agita Malika di sana. Agita. Agita. Selamat malam Caca Anissa dan juga pemirsa. Sesuai dengan surat edaran dari Kementerian Perhubungan nomor 11 tahun 2021 dan juga surat edaran dari Satgas COVID-19 nomor 5 tahun 2021 yang mewajibkan bahwa setiap pengguna kereta api yang akan menempuh perjalanan antar kota ini wajib menyertakan surat keterangan negatif, baik itu bisa melalui antigen atau juga melalui PCR ataupun Genos C19. Nah, di tempat kami mengabarkan saat ini yaitu di Stasiun Senen Jakarta, ini sudah menggunakan layanan Genos C19 sebenarnya sejak tanggal 3 Februari 2021. Dan data per hari ini, Caca dan juga pemirsa, Minggu 7 Februari, sudah ada sebanyak 1.036 calon penumpang yang menggunakan layanan Genos C19 ini. Dan untuk persyaratan untuk menggunakan Genos C19 ini, pertama calon penumpang kereta api ini wajib menunjukkan kode booking yang sudah dibayarkan secara lunas, kemudian juga wajib untuk menyertakan KTP atau kartu identitas. Dan juga untuk Genos ini wajib disertakan setidaknya paling lambat 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Selain itu juga dapat kami informasikan untuk meningkatkan layanan Genos di sini, Caca dan juga pemirsa, Stasiun Senen khususnya ini sudah menyediakan ada sebanyak 4 perangkat tambahan. Artinya secara total ada sebanyak 10 unit perangkat yang sudah dikerahkan untuk mengoperasikan layanan Genos, di mana ini sudah terbagi ada 3 zona, Caca dan juga pemirsa, diantaranya terdiri dari zona administrasi, kemudian ada zona pengambilan sampel, dan juga terakhir yaitu zona untuk pemberian berkas hasil tes untuk calon penumpang. Dan ini juga zona ini sudah diatur dengan sedemikian rupa sehingga tetap mengedepankan protokol kesehatan dan juga diatur jaraknya. Nantinya jika ditemukan hasil positif pada salah satu calon penumpang, nanti mereka akan dibawa ke ruangan isolasi untuk mendapatkan penanganan medis sementara. Kemudian nanti tiket kereta api ini biayanya akan dikembalikan dan setelah itu calon penumpang ini akan dirujuk ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Dan juga dapat kami informasikan pemirsa, tidak hanya syarat dinyatakan negatif COVID-19 yang bisa untuk penumpang yang bisa melakukan perjalanan menuju keluar kota melalui kereta, tapi juga harus ketika diukur suhu tubuhnya ini tidak boleh di atas 37,3 derajat Celcius. Sementara demikian, Caca, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Agita mengabarkan langsung dari Stasiun Senen. Mungkin saya ke Pak Yusuf. Pak Yusuf, jadi ini menjawab apa yang kemudian kita ributkan kemudian di malam hari ini. Sebenarnya si VOC ini apa memang selalu ada di mereka yang sudah positif COVID-19 atau mungkin ada kondisi tertentu yang kita juga ada terkandung di dalamnya? Bagaimana? Ya, jadi kan itu seperti beberapa literatur yang saya baca bahwa ini adalah merupakan screening awal, itu kata kuncinya. Jadi bukan merupakan suatu tes diagnostik, itu kata kuncinya. Nah, VOC ini bisa didapat pada beberapa kondisi. Nah, itu yang perlu kita dalami lagi ke depannya. Jadi contohnya, apakah memang ada protokol yang disebutkan sebelum pemeriksaan, misalkan tidak minum sesuatu atau makan sesuatu, dan juga mungkin keadaan rongga mulut itu dalam keadaan sehat. Nah, yang kita khawatirkan misalkan ada bau mulut atau halitosis atau apa, apakah itu juga bisa membuat suatu VOC juga itu. Jadi itu yang perlu pemikiran lebih lanjut. Tetapi untuk screening awal, saya sangat setuju. Oke, nah Pak Kuat bisa dijelaskan ini, memang kan sudah ada arahan bahwa 30 menit sebelum tes tidak boleh makan, tapi apakah kemudian yang menggunakan mematuhi itu? Misalnya dengan kata Pak Yusuf di sini kalau kondisi bau mulut atau halitosis, apakah memang juga terkandung VOC kemudian ketika dites bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Saya setuju dengan Pak Yusuf tadi ya, bahwa alat ini memang untuk screening awal. Screening itu beda dengan diagnostik pastinya. Kami menggunakan gold standar artinya baik yang positif maupun negatif itu berdasarkan konfirmasi dari Nah kemudian
yang terkait yang heboh itu dengan bau jengkol, bau pete, bau rokok dan seterusnya itu sebenarnya itu belum penelitian kita secara mendalam itu adalah berdasarkan hasil data-data kita pada saat diagnostik. Pada saat diagnostik semua keadaan atau kondisi dari pasien itu semua catat juga kemudian kita coba evaluasi dan ketemulah memang tidak semua kemudian yang habis merokok, kemudian tiba-tiba positif atau negatif, tidak juga. Jadi kami punya data-data yang kemudian kita tracing. Semua data ada, insya Allah. Dan hari Selasa tanggal 9 besok, setelah sampai Kamis itu, tim Kemenkes akan datang ke UGM untuk melihat semua data kita. Dan kita sudah siapkan. Insya Allah valid semua. Terus tadi pertanyaan juga terkait dengan kemungkinan di dalam rongga mulut itu ada bau yang lain, itu juga pun sedang kita lakukan penelitian sebetulnya secara mendalam. Tetapi dari hasil diagnostik itu menunjukkan bahwa ada pasien-pasien yang kita deteksi dengan sinus waktu itu memang ada yang punya pneumonia, bahkan juga ada yang penyakit-penyakit yang terkait dengan saluran nafas, dan itu tidak signifikan pada saat ini ya. Sehingga itu sampai sekarang kita percaya bahwa dari literatur pun juga ditunjukkan bahwa orang yang COVID itu salah satu yang itu nanti ditunjukkan oleh sensor kita, sensor nomor 8, dan itu konsisten, itu adalah nyawa etil butanoat yang tinggi. Saat yang sama, itu propanolnya rendah. Ya, nanti terjawab ya mengenai VOC ini. Sesaat lagi nanti saya akan tanya kepada Pak Tri ketika Pak Tri mengatakan bahwa ketika mengetes ini juga rawan penularan. Sementara saat ini di stasiun-stasiun sudah digunakan. Sesaat lagi.